Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bukan Kaleng-Kaleng, Inilah Kamu Sebenarnya. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Strange. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Three of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya The Chariot. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke. Aries. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bukan kaleng-kaleng, inilah kamu yang sebenarnya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, di sini menggambarkan, ya, akan ada sinar mentari yang terang kembali menyinari kehidupanmu setelah awan hitam, setelah awan gelap menyelimuti kehidupanmu beberapa waktu lalu. Nah, di sini menggambarkan ada kesakitan, ada kekecewaan, dan ada kesedihan ya di dalam kehidupanmu, tetapi di balik itu akan ada kebahagiaan. Kesedihan dan kekecewaan ini sifatnya hanya sementara. Karena apa? Karena sedikit demi sedikit, lambat laun, kamu mulai bisa merubah keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dengan perlahan tetapi pasti, kamu mulai mampu merubah pandangan, merubah sikap, merubah cara-cara orang dan lingkungan sekitarmu terhadap dirimu memperlakukanmu menjadi lebih baik. Dan tentunya, kebahagiaan, kenyamanan, mampu kembali kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi begini ceritanya. Mungkin beberapa waktu lalu, kamu sempat sedih, ada sedikit kecewa. Karena mungkin situasi di dalam kehidupanmu memang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Di mana orang-orang sekitar, lingkungan tempat kamu berkegiatan, ya, seolah-olah selalu menentang dirimu. Seolah-olah selalu menyalahkan, berbeda pendapat, bahkan mengabaikanmu. Dan beberapa di antara mereka ada yang selalu hanya ingin memandang dirimu remeh, menganggap dirimu lemah, tidak mampu berbuat banyak, tidak mampu melakukan apa-apa demi kemajuan kehidupanmu. Ataupun demi memajukan kegiatan-kegiatanmu. Oke? Nah, tetapi dengan keadaan inilah akhirnya kamu mengerti dan sadar, ya, bahwa mungkin wajar mereka bersikap demikian. Bahwa wajar saja, ya, jika semua pendapat, semua ide dan gagasan tentunya tidak semua orang menerima. Dan tentu manusiawi sekali, ya, jika kamu tidak akan mampu membahagiakan, menyenangkan semua orang. Nah, berangkat dari situlah kamu mulai menerima kenyataan. Dan kamu mulai berkomitmen, ya, di dalam hatimu. Kamu benar-benar ingin buktikan, benar-benar ingin tunjukkan
bahwa apa yang mereka pikirkan, bahwa apa pendapat mereka tentang dirimu adalah salah. Dan terbukti, di saat kamu terus mendorong kehidupanmu, memompa semangatmu, dengan terus memberikan yang terbaik yang kamu mampu di setiap harinya, di setiap kegiatan-kegiatanmu, akhirnya kamu mulai bisa menunjukkan kualitas-kualitas terbaik dari karya-karyamu. Nah, dari kualitas yang baik inilah, ya, lingkungan, kepala kantor, kepala bidangmu mulai mempercayaimu, mulai tertegun melihat kualitas yang kamu hasilkan. Nah, dari situlah, ya, lingkungan, orang sekitar, sikapnya, pandangannya, ya, di mana dulu selalu mempersalahkanmu, selalu berdebat denganmu, akhirnya mereka berbalik dan menyadari bahwa sikap, bahwa pandangan mereka selama ini terhadap dirimu adalah salah. Bahwa terbukti kamu benar-benar bisa menjadi berkembang, menjadi maju dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan ditambah, kamu memang orang yang memiliki pribadi yang baik, yang memiliki sikap yang santun. Di saat kamu diperlakukan tidak adil, bahkan kamu memperlakukan mereka jauh lebih baik sebisamu, sehingga mereka mulai mengerti bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas, bahwa pendapat mereka tentang dirimu selama ini tentunya salah. Nah, dari situlah ada kemajuan, ada kenyamanan, ada keharmonisan antara hubunganmu dan lingkungan-lingkungan sekitar. Dan kenyamanan inilah yang akhirnya terus mendorong kamu agar lebih bersemangat lagi di dalam memajukan setiap sektor-sektor kehidupanmu. Dan akhirnya finansial kembali membaik, ya. Kamu mulai dipromosikan, dinaikkan jabatan, ya, diberikan peluang-peluang dan kesempatan yang lebih baik lagi. Sehingga peningkatan finansial inilah yang kamu manfaatkan untuk membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, kebahagiaan di dalam kehidupanmu sebentar lagi akan kamu rasakan. Oke? Inilah mungkin salah satu peristiwa, ya, di mana kamu mulai bisa buktikan, mulai bisa tunjukkan bahwa inilah kualitas terbaikmu. Inilah kamu sebenarnya. Dan orang-orang lingkungan sekitar mulai mengerti bahwa kamu memang bukan seseorang yang kaleng-kaleng. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini ada Five of Swords. Nah, memang inilah yang menggambarkan kehidupanmu di masa lalu. Ya, ada situasi yang tidak baik-baik saja. Ada kekalahan ataupun kemunduran di setiap sektor kehidupanmu. Ya, ditambah ada kesedihan, ada kekecewaan karena kamu tidak mampu melihat kebahagiaan, memberikan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, tetapi berangkat dari situasi inilah kamu mulai bisa merubah ataupun mentransformasi dirimu menjadi versi terbaikmu. Nah, tentunya kamu akan berterima kasih dalam setiap proses kehidupanmu. Jika kamu tidak mengalami situasi yang tidak baik-baik saja ini, maka belum tentu kamu akan menjadi versi terbaikmu hari ini. Nah, jadi pesannya adalah teruslah menjadi yang terbaik dan teruslah lewati proses di dalam kehidupan kita, ya, dengan sangat baik, dengan sangat peka dan dengan sabar. Dan yakinlah pada saatnya nanti kita akan kembali bersinar seperti matahari dan bulan akan bersinar pada waktu-waktu tertentu. Oke, pada waktunya tiba. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Strength. Nah, ini adalah kemampuan ataupun kekuatan, ya, di dalam dirimu untuk benar-benar bisa menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Dengan kelembutan, kesantunan, kesahajaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, jadi di saat kamu diperlakukan tidak adil, dianggap tidak baik, justru kamu memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda.
dan ditambah ada komunikasi yang baik, cara kerjasama yang baik, dan ditambah ada kualitas-kualitas yang semakin hari semakin baik, dan dengan begitu lingkungan dan orang-orang sekitar kembali berkeinginan, kembali tergugah, kembali luluh hatinya untuk bekerja sama, untuk memberi peluang, untuk berkolaborasi bersama-sama dirimu. Karena apa? Karena tidak ada alasan bagi mereka ya untuk tidak mempercayaimu, untuk tidak yakin dengan dirimu, karena kamu telah tunjukkan ini loh kualitasku yang terbaik. Jadi mereka sadar bahwa memang kamu bukan kaleng-kaleng. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi memang sepertinya ada sedikit rasa was-was, rasa waspada, ataupun kamu sedang berhati-hati, ya, mungkin terhadap penataan ekonomi, terhadap manajemen keuangan. Kenapa? Karena mungkin beberapa waktu lalu kamu sempat terpuruk, sempat sulit perekonomiannya karena mungkin ada pengeluaran, ada perekonomian yang kurang tertata dengan sangat rapi, tertata dengan sangat baik. Sehingga di saat kamu benar-benar dihadapkan dengan situasi yang urgent, situasi yang mendadak, kamu tidak mampu menyelesaikannya. Karena keuanganmu ya sebelum waktunya sudah habis. Nah, makanya di sini kamu benar-benar bisa memanage ya keinginan, kebutuhan ataupun kemauan, kamu pisahkan dengan sangat baik. Jadi apa yang sekedar hanya kamu inginkan, kamu tepiskan dulu. Tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan di dalam kehidupanmu, nah itulah yang kamu prioritaskan. Nah, jadi saat ini sepertinya kamu mulai mampu memanajemen keuanganmu dengan sangat baik. Karena ada kewaspadaan, karena ada kehati-hatian. Ya, takutnya dengan gaya hidup yang mewah, dengan ajakan ya dari teman-teman, dari komunitas-komunitas untuk hal-hal yang mungkin ya tidak terlalu perlu, bisa kamu kesampingkan dulu. Jadi kamu akan bisa save, akan bisa memisahkan ya dana-dana darurat jika nanti kamu membutuhkan pada suatu saat. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini adalah menggambarkan kepercayaan diri, ataupun kamu telah sangat siap dan optimis ya untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik dan bersinar daripada sebelumnya. Nah, kenapa ada optimisme? Karena apa? Karena saat ini kamu sudah benar-benar mengetahui. Nah, ini loh caranya. Ini loh solusinya. Nah, agar kamu tidak kembali berada di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, ataupun yang tidak baik-baik saja. Dengan kata lain, kamu telah mampu mengambil pelajaran berharga dari setiap proses di dalam kehidupanmu selama ini. Nah, jadi tentunya kamu akan memiliki langkah, memiliki cara-cara terbaik di dalam menggapai masa depan yang jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini adalah kedewasaan dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena kamu semakin hari menjadi semakin bijaksana, menjadi semakin matang di dalam memutuskan, menilai, memandang, ataupun mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Di mana di kartu ini tampak kamu mampu mengatasi permasalahan apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, ini karena kedewasaan, karena pengalaman, karena kamu banyak belajar dari masa lalumu. Sehingga apapun tantangannya, apapun permasalahannya, apapun bentuk-bentuk situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu nantinya, tentunya kamu akan bisa lewati, bisa atasi dengan cara dan solusi-solusi terbaik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, ini adalah kerjasama. Ya, jadi siapapun akan ingin bekerja sama, akan ingin berteman, akan ingin bersahabat, berkolaborasi dengan dirimu. Dan tentunya kamu akan mampu memanfaatkan situasi apapun, keadaan apapun, akan mampu kamu kerjasamakan dengan dirimu.
Nah, jadi situasi yang seperti apapun akan bisa kamu cari celahnya, cari peluangnya di sana. Nah, inilah kematangan, inilah kedewasaan di dalam bersikap, berpikir, memandang dan menilai segala sesuatunya di dalam kehidupanmu. Jadi wajar jika banyak orang, banyak lingkungan yang ingin bekerja sama, menawarkan peluang, menawarkan berbagai bentuk hal-hal yang baik kepada dirimu. Oke, karena ada kerjasama yang baik yang bisa kamu lakukan dengan siapapun. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan mampu merubah keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan kamu mulai mampu tunjukkan, buktikan bahwa inilah kualitas terbaikmu. Bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng. Dan dengan begitu, kehidupanmu menjadi sangat nyaman. Orang-orang di sekitarmu menjadi juga sangat percaya, sangat nyaman kepada dirimu. Dan ditambah akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.